Mari kita berdoa. Kalau Engkau segala-galanya buat kami Tuhan, maka biarlah segala hal yang kami gumulkan, kami taklukkan di hadapan Tuhan. Kalau Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, siapakah kami Tuhan yang boleh menentang Tuhan? Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami dengar dengan baik, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya dalam hati dan pikiran kami, agar kami ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, atau yang di rumah Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus. Berikan kami hati yang mau diajar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu juga. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur sekali lagi boleh bersama-sama beribadah, ada kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23. Sebuah firman Tuhan yang tidak asing di dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6, nanti kita akan fokuskan dengan tema The Darkest Valley. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23, 1, 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ngos-ngosan ya. Ya, jemaat terkasih dalam Tuhan, setahun telah berlalu dan telah memasuki tahun kedua keberadaan daripada virus corona di bumi kita tercinta ini. Dan ini mirip dengan keberadaan pelayanan kami di Bengkulu. Tepatnya bulan ini adalah kami 2 tahun melayani di GKI Bengkulu. Yang jemaatnya baik hati, rajin menabung, ya, tidak sombong, rajin menyapu, dan segala hal yang baik. Saudara dapat dibayangkan ketika kami tiba di Bengkulu, yang pertama kami lakukan pastinya adalah mengenal lingkungan sekitar, kemudian mengenal jemaat-jemaat dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain juga di dalam penjangkauan. Namun berada di sekitar bulan ke-6, kami harus mengalami serangan virus corona. Ya. Panik nggak? Ya panik lah. Kami harus memprepare semuanya dan kemudian mengganti hal-hal yang kami pikirkan, kami rencanakan. Semua jadi berantakan. Ya. Kami baru beradaptasi kok, dan belum banyak yang saya kenal, dan mau berkomitmen dalam pelayanan, namun apakah kemudian pelayanan menjadi berhenti di dalam masa-masa itu? Ya tidak. Apakah kemudian saya menggerutu dan mengeluh terus-menerus? Ya tidak. Dan tidak melakukan apa-apa? Kadang kami disuruh untuk diam, jangan buat apa-apa. Apakah demikian? Apakah itu panggilan kami? Ya tidak. Panggilan kami ya tetap menyatakan berita Injil, berita kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa kepada Tuhan dan menyatakan bahwa saya bingung Tuhan. Mengapa Tuhan lakukan ini? Mengapa Tuhan memberikan kami kesulitan ketika kami masuk baru 6 bulan di tempat ini? Mengapa? Kami belum kenal banyak orang dan kami belum beradaptasi di tempat ini, tetapi kenapa Tuhan memberikan COVID ini sehingga susah untuk ketemu dengan jemaat Tuhan? Waktu itu belum ada Canto Filemon. Kami harus berjuang dan tetap dapat membuat ibadah online. Namun apakah kemudian jemaat juga kemudian respon dengan tepat? Tidak semua. Ya, kami terus berdoa untuk hal itu. Apakah mudah untuk mengajak mereka pelayanan? Tidak juga. Tidak semua. Ada beberapa orang-orang yang kemudian bisa sama-sama membantu kami.
Di dalam kebingungan dan panik, kemudian apa yang kami lakukan? Ya berseru kepada Tuhan. What's wrong Tuhan? Apa yang salah? What's wrong dalam hidup ini? Mengapa kalau melayani itu harusnya mudah dong? Harusnya semua Tuhan sediakan dong. Orang-orang yang mau membantu sediakan dong. Orang-orang yang kemudian punya SDM, punya keahlian, begitu, membantu dong. Tapi enggak loh. Enggak semua. Dan harus berjuang juga. Kami harus bermalam-malaman ya. Ini kalau lihat sekilas balik saya harus ke tempatnya Ros untuk pinjam komputernya karena kita belum punya komputer. Ya, di dalam segala pergumulan kita, di dalam hidup kita itu bisa terjadi. Apa yang salah dalam hidup ini? Mengapa ada tangisan? Kenapa ada pergumulan dalam hidup ini? Kenapa ada duka cita? Kenapa ada saja orang-orang yang kemudian mengecewakan hati kita? Mengapa? Nah, di dalam keadaan demikian, di dalam hidup kita merasa ada something wrong di dalam keluarga kita. Something wrong di dalam pekerjaan kita. Something wrong di dalam kerohanian kita. Ada something wrong dalam hal yang mungkin saja kita biasa lakukan, lalu kemudian jeda. Kita nggak bisa lakukan lagi. Ya, ada sesuatu. Biasanya apa yang terjadi kalau ketika kita mengatakan ada something wrong? Ya, kita pikirkan adalah what solution? Ya, apa solusinya? Cepat-cepat dong memikirkan itu. Apa solusinya? Namun kitab Mazmur memberikan kita untuk pause sejenak. Kalau ada something wrong dalam hidup kita, keadaan kita, lingkungan kita, komunitas kita, jangan kita berpikir what solution? Cepat-cepat. Apa solusinya? Tunggu dulu Henry. Pause dulu, di-pause dulu. Ada selah di dalam Mazmur, ada koma. Karena ketika kita memikirkan terlalu banyak rapatnya pelayanan, rapatnya kemudian kita berpikir, Tuhan kenapa ada yang salahkah dalam hidup kita? Semakin gak jelas hidup kita, semakin susah dibaca. Kalau tanpa koma, tulisan tanpa rapat-rapat, tanpa spasi, itu menjadi sesuatu yang sulit dibaca dan membingungkan. Apa sih tujuanmu? Apa sih kemudian maumu? Kita perlu pause, selah di dalam Mazmur atau koma di dalam sebuah tulisan. Nggak perlu sampai cepat-cepat what solution, apa solusinya. Kita selalu berpikir begitu, bukan? Ada tanda istirahat, tulisan tanda tanpa tanda, tanda-tanda baca, itu kita menjadi capek loh, ya benar nggak sih? Kalau kita baca sebuah tulisan tanpa tanda baca, capek nggak? Capek, lihatnya juga capek. Kita pun jadi capek, semuanya jadi capek. Dan kelihatannya capek semuanya. Pause. Datang kepada Tuhan. Pause. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum pasal 23 adalah pasal 22. Ya. Apa yang terjadi dalam pasal itu? Pasal 22, mari kita lihat. Pasal 22 adalah tentang ratapan sebuah keberseruan. Pasal 22 ayat 1. Ayat 2 ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru padamu waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ada kegelisahan ya dalam hati ini. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Seruan ini berkumandang dan kita ingat ini adalah seruan di mana Tuhan Yesus di kayu salib. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sebuah pergumulan hidup kita bukan? Ketika kita datang kepada Tuhan tidak selalu demikian dibereskan. What solution-nya? Bukan. What's wrong? Apa yang salah? Apakah saya yang salah? Sehingga Tuhan memberikan semua kegelisahan ini. Apakah saya salah? Kemudian pandemi ini kemudian membuat saya menjadi frustasi. Pemazmur seakan-akan frustasi memang. Seakan-akan di hadapan Tuhan. Mengapa ada yang salah? Mengapa engkau tidak menjawab aku? Jawab dong, perbaiki dong, fix it, berikan solusi dong. Bukan kayak kita, begitu manusia. Mau cepat-cepat sebuah instan.
Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merenungkan kitab Ratapan, di sana akan dijelaskan bukan masalah solusinya apa, bukan. Nggak ada solusi apa-apa. Namun lebih kepada reaksi ketika ada something wrong dalam hidup kita. Reaksi, bukan solution. Reaksinya apa? Celakanya kita manusia selalu menekankan what solution. Lupa kita bereaksi dengan tepat akan masalah yang kita hadapi. Kita bereaksi yang tepat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca renungan Gema beberapa waktu yang lalu, kemudian ada Raja Hizkia sakit, ya. Raja Hizkia sakit, lalu dia berseru kepada Tuhan, ya. Lalu apa yang terjadi? 15 tahun dia kemudian hidup kembali. Selama 15 tahun apa yang dia lakukan? Di dalam sebuah anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Dia justru membelot kepada Tuhan, kemudian kerjasama dengan bangsa yang lain, dan di situ dihukum bahwa engkau akan mati, dan kemudian kamu akan bangsamu akan dikalahkan oleh bangsa lain. Terus Hizkia katakan apa? Enggak apa-apa, yang penting zamanku aman-aman saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, what solution, kemudian Tuhan memberikan ya, misalnya. Kalau ketika kita berseru kepada Tuhan, kalau aku nggak punya duit, Tuhan kasih duit. Masalahnya adalah, untuk apa duitmu? Untuk apa ketika kesembuhan terjadi? Untuk apa digunakan? Mending Hizkia bagi saya waktu merenungkan itu, mendingan lu mati waktu itu, daripada kemudian kamu jatuh dalam dosa. Tidak lagi mempercayai Tuhan, lalu bekerja sama dengan bangsa lain, kemudian jadi egois. Mendingan mati. Apa yang kita renungkan bagian ini adalah bahwa reaksi kepada Tuhan itu menjadi penting, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan masalah tentang aku harus berapa lama hidup, bukan. Saya nggak penting mau mati hari ini juga is okay. Mau berapa panjang pelayananku di sini, aku nggak berapa penting. Bagiku nggak aku pikirkan. Yang kupikirkan adalah terus lakukan. Jangan berpikir berapa lama saya harus bertahan hidup dengan uang ini. Gak usah. Pikirkan tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Reaksi kita di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi sesuai dengan kehendak kita, apakah benar-benar kita berpaut kepada Tuhan? Gak selalu. Banyak orang lupa. Ketika mendapatkan pekerjaan justru lupa pada Tuhan. Ketika sembuh penyakit justru lupa sama Tuhan. Justru melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kacau. Kita baca di 2 raja-raja itu, gak berhenti dosa, gak berhenti. Gak belajar dari pengalaman. Kenapa? Karena hati yang degil. Mau firman Tuhan apapun yang bagus, kalau hati degil tidak akan beres. Pemazmur mengungkapkan ada sesuatu masalah. Sekelilingku masalah, saya juga sedang menghadapi masalah. Namun pemazmur tidak hanya lament, sebuah ratapan, bukan hanya protes, melainkan mengambil waktu dengan bereaksi selah atau pause di hadapan Tuhan. Pause sejenak, tidak fokus hanya sekedar solusinya apa Tuhan, namun bereaksi kepada Tuhan dan tetap ada hope di tengah-tengah ketidakdamaian. Ia mengatakan kepercayaannya kepada Tuhan, bahkan dia kembali memuji Tuhan di dalam keadaan yang sebenarnya masih susah. Masih belum selesai itu urusannya dia, ya, di dalam hal ini. Enggak selesai. Tetapi pemazmur mengatakan puji Tuhan. Ya. Sebuah harapan kepada Tuhan. Aku akan memazmurkan di 23. Namamu kepada saudara-saudaramu. Aku akan memuji-muji engkau. Masalahnya waktu itu selesai enggak? Kagak. Kenapa udah cepet-cepet mengatakan puji Tuhan? Itu yang kita harus belajar. Bahwa meskipun di dalam segala situasi hidup kita, kecamukan dalam hidup kita, engkau tidak harus selesai dulu masalah. Tapi hidupmu dibawa kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Itu reaksi yang tepat di hadapan Tuhan. Enggak. Pemazmur bereaksi dengan sebuah keyakinan yang bukan sekedar ada solusi, melainkan ada reaksi yang ditujukan kepada Tuhan. Dia mengatakan Tuhan di ayat pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah buku memberikan judul Psalm of Trust, Mazmur kepercayaan. Wow.
Di tengah-tengah pandemi begini, ada sebuah kepercayaan. Di tengah-tengah ngos-ngosan, ya, oksigen kagak banyak begitu. Lalu kemudian dia tetap memuji Tuhan. Wow, ini namanya Psalm of Trust. Trust bukan berarti masalah selesai. Mungkin saja masalah tidak selesai atau masalah bertambah. Namun pemazmur mengajak kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kelimpahan bersama dengan Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Wow, saya nggak sanggup loh baca beginian. Ini padahal ayat yang berulang-ulang. Tapi kegalauan hidup kadang-kadang membuat kita jadinya tidak trust lagi sama Tuhan. Tuhan tidak abundance, melimpahkan berkat Tuhan. Tidak, seakan-akan. Tapi pemazmur mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, kata kerja menuntun atau lead digambarkan ketika Allah memimpin bangsa Israel melalui padang belantara menuju tanah perjanjian dalam Keluaran 15 ayat 13. Dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Siapa yang mau hidup di padang belantara? Siapa yang mau melewati padang panas kemudian kalau malam begitu dinginnya? Siapa yang mau kesusahan ini ada? Siapa yang mau sakit penyakit? Siapa yang mau punya kegalauan hidup? Siapa? Siapa? Ada di sini? Tidak ada. Tapi jikalau Tuhan izinkan di dalam pembentukan umat Tuhan agar menjadi pribadi yang setia, taat, dan senyum di wajahmu tetap ada, maka kita harus menerimanya dengan sukacita. Karena tujuan ujian adalah upgrade, bukan downgrade. Yang terpenting adalah jikalau ada Tuhan, maka itu menjadi ketenangan dalam hati kita. Semua umat Tuhan harus menjalani padang belantara. Semua umat Tuhan harus menjalani padang yang panas itu. Waktu siang panas, waktu malam dingin. Dan kita mau tidak mau tetap berjalan. Tetapi jikalau ada Tuhan, itulah yang menjadi ketenangan hati kita. Lalu pemazmur mengatakan, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. The darkness, bukan darkness lagi. Kalau darkness itu cuma hanya gelap. Tapi kalau darkness itu yang begitu kelamnya, lembah kekelaman. Ini seperti bayangan gambar bayang-bayang maut, lembah kematian. Di lembah itu, ya, ada bahaya yang terus mengancam. Ada bahaya yang terus ada. Lalu kemudian ada perampokan yang tiba-tiba, ya. Ada binatang buas dan apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Di dalam hidup kita ada kenyamanan, tapi bisa saja langsung semua buyar semua. Ya. Daud ketika dia mengembalakan, dia harus melewati beginian, lembah-lembah yang gelap. Tiap-tiap hari mungkin bisa dilewatinya. Hal yang tak terduga bisa terjadi. Di dalam pelayanan kita, hal-hal yang tak terduga bisa terjadi. Inilah yang menjadi masalah kita, bukan? Kalau saya dalam keadaan begini, apa reaksi kita? Kalau saya ada di dalam lembah kekelaman, the darkest valley, apa yang reaksi kita yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita akan berkata, protes sama Tuhan? Kita tidak mau dalam keadaan begini Tuhan. Dan siapa yang mau? Ya. Kita akan berkata, berhenti saja jadi orang Kristen. Kalau begitu, cerai saja. Berhenti saja dalam melayani Tuhan. Terlalu banyak kegelapan, kekacauan dalam hidup kita. No, pemazmur tidak melakukan hal itu. Malahan ada kata yang menarik adalah pemazmur menggunakan kalimat, bukan we, bukan us, bukan kami, bukan beramai-ramai, ya, bukan beramai-ramai. Kalau kita mengatakan
Kalau beramai-ramai, oke lah jalan sama-sama di dalam kegelapan, masih berani kita, ya. Kalau berdua orang, oke lah jalanlah. Kalau bertiga, boleh. Kalau ngepat, ayo jalan. Jadi berani kita, ya. Tetapi pemazmur mengatakan, sekalipun kalau aku sendirian dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, gada, rod atau staff itulah yang menghibur aku. Di dalam pelayanan kita, kadang-kadang kita bisa ditinggalkan. Benar? Kadang-kadang kita merasa bisa jadi lonely sendirian. Tapi ketika lonely itu, apakah kita tetap berjalan di dalam Tuhan? Ketika ada hal-hal yang mengganggu kita, apakah kita tetap tidak takut bahaya? Gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gada atau rod digunakan bukan saja untuk membimbing para domba, namun juga sebagai senjata untuk melindungi dari binatang buas yang akan memangsa domba itu. Namun tongkat itu berfungsi menggeser domba yang melenceng dalam jalannya. Sebab itu ada proteksi Tuhan dan juga ada penjagaan Tuhan agar nggak kemana-mana. Ya, itu bentuknya begitu tuh, kayak lehernya ditarik begitu. Memo, jangan kemana-mana. Kau sudah tidak tepat di jalanmu. Jalan lagi, jalan lagi. Masalahnya kita nggak suka dengan caranya Tuhan. Kenapa? Karena natur berdosa kita. Kita suka dengan caranya kita sendiri. Jalan kita sendiri, tujuan kita sendiri. Kita akan lebih mirip bukan domba. Mirip apa? Kambing. Kambing sudah digeba-geba, masih aja keras kepala. Sudah ditarik, justru kemudian dia menjadi melawan. Domba mengikuti sang gembalanya. Dan kalaupun dia menyimpang, diseret, digayat untuk menyelamatkan, bukan untuk membunuh. Kalau ada penderitaan, kerikil-kerikil dalam hidup kita, bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat kita tracknya datang lagi kepada Tuhan, lurus lagi. Kita yang terlalu menyusahkan diri sendiri dan mencoba terus menghindari partnya Tuhan, jalannya Tuhan. Kita capek karena engkau tidak di dalam Tuhan. Kita terlalu jalan berkeliling-keliling seperti orang Israel di padang gurun. Berkeliling-keliling. Sebenarnya lurus saja. Tapi Tuhan tahu hatimu bengkok, bebal. Sehingga Tuhan membuat berkeliling-keliling. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita punya hati yang teachable di hadapan Tuhan. Mau diajar Tuhan. Kalau memang ada salah Tuhan, luruskan jalanku. Jangan ngotot, jangan ngotot. Pada bagian terakhir dikatakan, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah penggambaran tentang tabut perjanjian, kemah tabernakel, bait Allah yang dimana penggambaran kehadiran Tuhan. Ya. Lalu kemudian Kristus Yesus adalah Immanuel, God be with us. Ini adalah penggambaran yang dulu physically, tapi sekarang adalah bersama dengan Tuhan. Kehadiran Allah yang bukan hanya sekedar di gedung, bukan di bait Allah, namun selalu ada dalam kehidupan kita. Immanuel, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Aku akan berdiam selalu bersamamu Tuhan, Engkau yang telah berdiam juga di dalamku. Ini seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian jugalah kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. God be with us. Tuhan beserta kita, dan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus harus tinggal di dalam kita. Perkataan Kristus harus diam di dalam hidup kita. Yesus ada dalam hidup kita, perkataan Kristus harus juga diam dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ditanya, dari mana sih kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Dari mana?
Ada orang berkata, penyertaan Tuhan adalah kalau kita tuh rasa-rasa sukacita. Itu penyertaan Tuhan tidak tergantung pada perasaan. Sebab perasaan selalu berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan untuk mengukur kebenaran. Melainkan firman Tuhan harus hadir dalam hati kita. Perasaan bisa berubah. Sebab untuk mengukur sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan, bukan sebuah perasaan, tapi kebenaran. Paulus berkata tentang penguasaan firman Allah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat yang ke-16. Kalau perkataan Tuhan berdiam dalam hati kita, maka Kristus yang memerintah dalam hati kita. Sebab kehadiran Kristus selalu berbarengan dengan otoritas firman-Nya. Kalau Kristus hidup dalam hidup kita, maka Kristus lah yang memerintah apa yang kita harus lakukan di dalam pelayanan ini. Bukan berdasarkan perasaan kita. Nah, kata diam di dalam ayat ini adalah penguasaan. Kalimat firman berdiam dalam hati adalah sama dengan penguasaan firman. Firman itu adalah Tuhan dan orang percaya adalah hamba firman. Firman itulah Tuhan dan orang percaya adalah hamba daripada firman. Orang percaya harus menaati firman Allah dan menaklukkan kehendak dan pikiran di bawah otoritas firman. Bagaimana bisa firman berdiam dalam hati kita? Kita harus menerima firman dalam hati. Penerimaan ini bisa terjadi karena kekuasaan Roh Kudus. Paulus berkata tentang bagaimana firman Allah bekerja dalam jemaat Tesalonika. Dia berkata, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mana bisa penderitaan membuat kita sukacita? Mana bisa, tapi firman Tuhan itu bisa memampukan. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami sakit penyakit dan letih lesu dan cemas hati, janganlah kita berpikir negatif bahwa kita tidak ada pengharapan sama sekali. Melainkan kita merenungkan untuk mencerna firman Allah dan berdoa supaya kekuatan Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Justru dalam sakit penyakitlah Tuhan bekerja. Cepat terkasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan seperti pengembara di padang gurun. Kita nggak bisa mengandalkan perasaan kita. Kadang-kadang males, benar? Kadang-kadang kita kagak mau jalan lagi, nggak mau. Kadang-kadang kita meninggalkan orang lain lagi, terserah orang lain. Kekristenan itu seperti bangsa Israel yang juga melewati padang pasir. Sulit, penuh dengan pergumulan. Namun bukankah ada Tuhan yang selalu hadir untuk kita? Ia melindungi kita meskipun kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun. The dark study. Cepat terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan ada pelantikan para pengurus komisi. Seberapapun yang ada. Jatuh Filemon bilang, 2 orang boleh, 2 orang boleh. 1 orang boleh, 1 orang juga mungkin boleh kali ya. Boleh. Seberapapun yang mau melayani, kuatkan hatimu bahwa melayani tidak semua baik. Melayani tidak selalu indah. Ada padang gurun yang kau harus lewati. Kau harus melewati padang gurun yang mengerikan, menghadapi kemalasan untuk tetap berjalan. Kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati, ya. Kita bisa mudah tersinggung dengan segala protes ini dan itu, dan kemudian kita berkata, aku tidak membalasnya. Wah, itu sulit banget. Ya. Di dalam pelayanan-pelayanan yang kita akan lakukan, apalagi di dalam suasana COVID ini, tidak gampang. Dan COVID ini kalaupun tidak selesai, apakah kemudian kita selesai? Lalu, oh ya sudah, diam. Banyak cara yang Tuhan bisa berikan. Tapi hal itu kita bisa katakan, sekalipun engkau sendirian mengerjakan ini dan itu, tetaplah berjalan, jangan takut dan khawatir, karena gada dan tongkat Tuhan menghiburmu. Itu yang pertama. Jangan andalkan perasaan kita di dalam pelayanan, karena tidak selalu enak. Yang namanya melayani adalah di bawah, under.
perasaanmu tidak lagi menjadi penting. Saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau engkau siap jadi hamba Tuhan, engkau siap untuk tidak punya hati. Apa artinya? Engkau siap untuk dicaci maki dan kamu tidak dimengerti. Siapkan itu. Mati bagi Kristus. Dan yang kedua, di dalam pelayanan jangan andalkan hal-hal yang kemudian perasaan yang berubah-ubah. Kadang hati senang, kadang kering, kadang duka, kadang maunya marah-marah, kadang semangat, kadang semua bisa menerima pelayanan kita, ya kita menjadi semangat. Tapi kadang-kadang juga nggak ada yang terima. Ya. Kalau kehidupan dan pelayanan kita berdasarkan itu, niscaya kita akan berhenti di tengah jalan. Ketika kita berhenti di tengah jalan, nggak ada pilihan sebenarnya. Mati, ya sudah mati. Kita nggak pernah bisa memilih. Engkau harus berjalan dan terus berjalan, karena kita menuju daripada kehendak daripada Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur dikatakan, peziarah itu berjalan dan berjalan, bukan semakin letih, tetapi semakin kuat. Kenapa? Karena menuju Sion, yaitu rumah Tuhan. Itulah yang memberikan kita kekuatan. Andalkan Tuhan yang melalui firman Tuhan yang kau renungkan. Kunyah dan telan membuat kamu hidup dan tetap mengalami kelimpahan berkat Tuhan. Sekalipun pandemik ini, lembah kekelaman, sekalipun you just alone di dalam pelayanan, sekalipun engkau ditinggalkan, jalan terus. Walaupun sekalipun Anda tidak berjalan, Anda berjalan sendirian, sebenarnya kita tidak berjalan sendirian karena Tuhan bersama dengan kita. Yang terpenting adalah ada Tuhan, cukuplah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, jangan khawatir dalam pelayanan-pelayanan ke depan, pandemik. Saya rasa bahwa saya kadang-kadang malah bersyukur juga loh ada pandemik ini. Saya bisa mengerjakan pelayanan antar daerah. Ya, semua dilakukan oleh Zoom. Waktu tidak ada pandemik, kita nggak kepikiran tuh bagaimana menjangkau orang. Tapi hari ini justru saya bilang, Tuhan kasih lama aja lah lagi. Tapi bukan masalah tentang kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau selesaikan pandemi ini, selesai. Tapi kalaupun tidak selesai, aku tidak akan berdiam Tuhan. Meskipun aku sendiri, walaupun aku sendiri. Yang terpenting adalah ada Tuhan besertaku. Meskipun the darkest tadi tetap ada. Gadamu dan tongkatmu itulah yang protekti aku. Itulah yang menghibur aku. Tiada yang lain. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di dalam sebuah pelayanan, di dalam kehidupan kami juga, kami bisa saja terjebak di dalam sebuah kegelapan malam Tuhan. Kami bergumul di hadapan Tuhan, tetapi kadang-kadang Tuhan tidak mendengarkan kami. Tetapi sekali lagi Tuhan, biarlah bukan karena perasaan kami, bukan karena mood kami lagi bersemangat, lalu kami bersemangat. Tapi biarlah firman Tuhan yang bertatah, yang berotoritas dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.